Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, good morning anak-anak ibu. Pagi ini di hari Jumat yang berkah di tanggal 2 Oktober 2020 kembali kita masih tetap belajar di rumah. Ibu berharap anak-anak ibu tetap sabar, tetap belajar, tetap semangat. Lalu jangan lupa beribadah, melaksanakan sholat subuh, sholat duha, menghafal bacaan surat pendek, membaca doa sebelum belajar. Itu adalah pembiasaan-pembiasaan yang baik yang nanti ketika kita dewasa kita sudah terbiasa melaksanakannya. Anak-anak ibu, hari ini ibu akan mencoba merangkum tema 2 yang berjudul bermain di lingkunganku, dan hari Senin atau hari Selasa kita akan ujian tengah semester. Jadi ujian tengah semester itu kalau hari Senin kita akan ujian tentang tema 1 dan agama. Jadi semua materi-materi itu dilihat kembali. Ketika ujian kita berusaha jujur dengan diri kita sendiri. Jangan melihat buku. Karena kalau kita tak jujur, gimana? Allah marah anak-anak ibu. Jadi kita jujur, baca buku dulu. Nanti kalau ujiannya nggak dapat, nggak apa-apa. Tapi saya jujur ke diri saya sendiri. Jadi nggak boleh mentang-mentang di rumah ujiannya jauh dari Bu Ayang, lalu merengek kepada bunda, lihat buku, otak kita nggak terasa dong. Jadi kalau kita mengasah otak kita, biasa berpikir, kita akan pintar. Jadi ibu harap anak-anak ibu memang ingat kembali pada tema 1 hidup rukun, apa-apa saja yang sudah dipelajari, kalimat perintah, kalimat ajakan, kalimat penolakan, ungkapan. Lalu ada tema 2 tentang bermain di lingkunganku, bermain di rumah, bermain di sekolah, bermain di lingkungan rumah, bermain di tempat wisata, pada terakhir bermain di rumah teman juga ada. Lalu terakhir kemarin anak-anak ibu bermain di tempat wisata, mengunjungi tempat-tempat wisata. Tempat-tempat wisata contohnya apa kemarin sudah disampaikan. Kalau kita di Batam identik dengan biasa ke pantai. Kalau di tempat-tempat lain dan di Batam pun sudah ada kita yang bermain ke balai pertanian. Di balai pertanian itu ada contoh-contoh dari semua tanaman yang pada umumnya itu adalah dipakai untuk makanan yang biasa dimakan, buah-buahan yang biasanya dimakan oleh masyarakat di daerah tersebut. Contohnya kita di Batam apa? Kita tidak ada durian, di sana ada dibudidayakan duriannya. Lalu ada kayak kita di Batam ada Taman Hutan Raya, itu juga ada di sana pembudidayaan buah-buahan yang anak-anak ibu kalau berkunjung ke sana akan melihat ada buah-buahan banyak. Jadi kita coba, apalagi yang pernah ke taman raya, ke Taman Raya Bogor. Itu di sana seluruh binatang banyak, di sana bisa dilihat. Itu sama juga dengan kebun binatang atau zoologi. Lalu kemarin juga kita ada tempat agrowisata. Agrowisata itu banyak buah-buahan. Kalau kita di Batam ada di Marina. Siapa yang pernah ke kebun jambu Marina, di sana juga sudah mulai pembudidayaan dari tanaman-tanaman yang pada umumnya buah hasilnya adalah bisa kita makan. Jadi anak-anak ibu kita kemarin, anak-anak ibu sudah mencatat berkunjung ke balai pertanian. Nanti kalau hari libur atau sekolah kita membuat hari khusus untuk berkunjung ke balai pertanian, kayak di Batam mungkin kita karena di Batam kita sedang berpacu untuk meningkatkan pariwisata. Kalau di daerah-daerah pertanian kayak di Sumatera Barat, dataran tinggi, di Jawa, mana itu Jawa Timur, kayak di Malang, Batu, lalu ada kayak di mana lagi? Kalau di Batam kita sedang menggalakkan tentang pariwisata dan itu banyak wisata pantai.
Lalu juga perlu anak-anak ibu ingat kembali bahwa di dalam subtema 4 tentang mengunjungi tempat-tempat wisata, yang lebih kita jaga itu adalah kebersihan. Kebersihan di tempat mentang-mentang kita di alam terbuka, kita buang sembarangan tidak. Jadi itu apa yang tidak boleh dan boleh kita lakukan di tempat berwisata. Kembali itu ingat anak-anak ibu, itu tentang rangkuman hari ini dari semua tema 1 dan tema 2 yang sudah kita pelajari. Ibu mohon maaf kalau terlebih dan terkurangnya, memang kondisi kita tidak bisa tatap muka, tentu banyak hal-hal yang tidak tersampaikan. Ibu berharap anak-anak ibu kembali membaca buku, lalu khusus untuk Kepda, kebudayaan daerah, kembali ibu sampaikan. Mungkin untuk tema udah cukup rangkuman ibu sampaikan, lihat-lihat saja tentang tema 1, tema 2 tentang Pancasila, kembali lihat. Lalu tentang Kepda tolong anak-anak ibu perhatikan kembali tentang rambu-rambu lalu lintas. Kalau tidak boleh parkir, seperti apa ya rambu-rambunya gitu. Lalu pokoknya rambu-rambu jalan, tolong perhatikan itu. Itu mudah-mudahan tidak akan jauh-jauh dari sana soalnya yang akan ibu berikan. Tetap jujur pada diri sendiri anak-anak ibu. Lalu ibu juga ingin menyampaikan bahwa kemarin adalah 1 Oktober. 1 Oktober itu ngapain Bu? Serentetan dari peristiwa G30 SPKI, Gerakan 30 September PKI, Partai Komunis Indonesia, itu adalah menculik para jenderal-jenderal kita. Lalu mereka dibunuh, ditembak, lalu ditimbun ke sebuah sumur. Kalian mudah-mudahan ada menonton film G30 SPKI kemarin anak-anak ibu. Itulah pada 1 Oktober dikenal dengan Hari Kesaktian Pancasila. Masih ingat anak-anak ibu Pancasila apa itu? Dasar negara kita. Jadi sebuah negara itu kalau tidak ada dasarnya tidak boleh merdeka, belum diakui oleh dunia. Jadi kita menghafal, kita tahu dasar negara itu apa. Pancasila, bagaimana para pahlawan kita memperjuangkan. Itulah pada tanggal 1 Oktober dikenal dengan Hari Kesaktian Pancasila. Jadi anak-anak ibu ingat kembali Pancasila itu silanya berapa? Apa itu Pancasila? Adalah dasar negara. Lalu kalau ada dasar, ada lambang. Apa lambang negara kita? Lambang negara kita Garuda Pancasila. Tolong anak-anak ibu bedakan mana yang dasar, mana yang lambang. Itu pelajaran PPKN anak-anak ibu. Tema 1 kemarin kita belajar tentang Pancasila. Di kelas 1 juga sudah belajar. Sekarang pun pengetahuan kalian bertambah. Ternyata Pancasila itu bagaimana Bunda? Ada Hari Kesaktian Pancasila diperingati setiap tanggal 1 Oktober. Dan anak-anak ibu ya, untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Tetap patuh kepada kedua orang tua, melaksanakan ibadah-ibadah yang dianjurkan oleh agama kita, sholat subuh, lalu juga memperhatikan kebersihan diri, memotong kuku. Sekarang hari Jumat ya anak-anak ibu ya, baca surat Al-Kahfi. Dan anak-anak ibu sekian dulu, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.